Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat KYM, masih semangat untuk menulis kan? Nah, kali ini kita akan mengenal materi tentang memoir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memoir adalah kenang-kenangan sejarah atau catatan peristiwa masa lampau menyerupai autobiografi yang ditulis dengan menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas peristiwa yang dialami dan tentang tokoh yang berhubungan dengannya. Dua catatan atau rekaman tentang pengalaman hidup seseorang. Memoir merupakan penggalan kisah hidup seseorang yang layak diceritakan. Bisa dibilang, memoir termasuk ke dalam jenis tulisan naratif non-fiksi untuk model penulisan sebenarnya seperti menulis novel. Memoir berbeda dengan biografi. Setiap orang hanya mempunyai satu biografi, tetapi bisa mempunyai banyak memoir. Manfaat menulis memoir yang pertama untuk lebih memahami hidup. Penulis memoir seringnya menulis untuk memberitahu orang lain kisah-kisah yang pernah terjadi padanya. Tetapi pada waktu bersamaan, penulis akhirnya belajar lebih banyak tentang diri sendiri selama proses penulisan. Manfaat menulis memoir kedua untuk melepaskan luka. Penulis memoir menulis sebagai terapi. Jika menulis sebuah kisah nyata dengan gaya mereka sendiri, memoir bisa menjadi terapi penyembuhan luka batin di masa lalu. Menurut penulis buku Bird by Bird, Anne Lamott, kamu mengalami banyak kisah kehidupan baik dan buruk. Ceritakan kisahmu, hanya orang sempurna yang bisa menulis hal-hal baik saja. Manfaat menulis memoir ketiga yaitu untuk meninggalkan catatan. Penulis memoir menambah keindahan permadani kehidupan. Menuliskan kisahmu berarti kamu menambah catatan sejarah dunia. Manfaat menulis memoir keempat, untuk meninggalkan jejak. Para penulis memoir memberikan sisi ceritanya kepada keluarga dan teman-teman. Bahkan jikapun tidak pernah diterbitkan, memoir itu akan meninggalkan jejak bagi orang-orang yang mengenalnya, jejak yang mungkin bisa mereka ikuti di masa depan. Nah, manfaat menulis memoir kelima yaitu agar terhubung. Para penulis memoir menjadi bagian dari sebuah komunitas ketika mereka menceritakan kisah mereka. Mereka dapat terhubung dengan orang-orang yang telah melalui pengalaman serupa atau dengan orang-orang yang belum, tetapi yang dapat berempati dan belajar dari cerita mereka. Manfaat menulis memoir 6 untuk belajar menceritakan sebuah kisah. Mendongeng adalah salah satu keterampilan yang sebaiknya dimiliki oleh siapapun. Menulis memoir merupakan cara belajar terbaik untuk membuat kisah dari awal, tengah, hingga akhir. Memoir membantu penulis belajar bagaimana mengatur pikiran dan mengkomunikasikannya dengan lebih jelas lewat tulisan. Berikut ini tips menulis memoir yang inspiratif. Yang pertama adalah memilih ide. Sebelum menuliskan memoir yang dimiliki, sebaiknya penulis memilih sebuah ide yang dapat menginspirasi orang banyak. Ide yang dimaksud tidaklah selalu berupa kisah yang besar. Ide dapat berasal dari penggalan kisah sehari-hari. Membuka buku diary ataupun melihat foto-foto lama sangat bisa memunculkan ide dalam menulis memoir. Untuk tips menulis yang kedua yaitu pesan dan target pembaca. Seperti yang telah dituliskan di atas, bahwa tulisan memoir adalah salah satu bentuk tulisan reflektif. Maka tulisan memoir harus memuat kisah inspiratif. Oleh karenanya, sebuah memoir harus memiliki sesuatu sebagai tambahan. Pesan yang ditulis dalam memoir tentu harus sesuai dengan target pembaca. Tips yang ketiga yaitu elemen penulisan. Tidak ada ketentuan khusus dalam elemen penulisan memoir. Elemen penulisannya sama halnya dengan elemen penulisan cerita fiksi seperti cerpen, novel, dan lain sebagainya. Pembentukan tokoh dan karakter, alur, setting, konflik, maupun resolusi harus ada dalam sebuah memoir. Point of view yang biasanya digunakan dalam menulis memoir adalah sudut pandang orang pertama. Misalnya aku, saya,
Untuk tips memoir yang keempat yaitu fokus pada suatu periode tertentu. Memoir fokus memotret suatu frame atau kisah tertentu dari pengalaman seseorang. Bisa pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Apabila ide cerita berasal dari pengalaman orang lain, maka perlu dilakukan wawancara mendalam dengan orang tersebut. Sebuah memoir ditulis dengan mengoptimalkan panca indera. Kehadiran penulis pada frame cerita yang akan ditulis merupakan suatu keharusan. Tips yang kelima yaitu lepaskan emosi agar mengalir. Dalam menulis memoir, penulis diharuskan berada pada frame kisah tertentu dan menceritakan masa lalu itu secara utuh kepada pembaca. Pada tahapan ini, tidak jarang seorang penulis dapat menangis berulang-ulang dalam menuliskan suatu kisah yang pilu yang dialami seseorang. Jangan pendam emosi itu. Tips yang keenam yaitu jujur. Memoir harus ditulis dengan jujur yang berdasarkan pada kebenaran. Oleh karenanya, tanggal peristiwa, tempat kejadian, dan lain sebagainya menjadi hal yang sangat penting dalam menuliskan memoir secara utuh. Namun, dalam menulis memoir, penulis diperbolehkan untuk menyamarkan nama orang ataupun tempat agar tidak menimbulkan kekacauan. Penulis juga dapat menyertakan data dan fakta yang dilengkapi dengan sumbernya. Untuk tips menulis yang ketujuh yaitu tinjau ulang karya. Memoir yang baik adalah memoir yang memiliki sesuatu. Baca ulang tulisan yang sudah dibuat, pangkas bagian cerita yang bertele-tele, dan disesuaikan dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Setelah melakukan revisi, biarkan orang lain yang terlibat langsung dalam cerita ataupun tidak membaca memoir tersebut dan memberikan umpan balik. Apabila orang tersebut berada dalam penggalan kisah memoir yang ditulis, berhati-hatilah agar tidak menyinggung perasaannya. Demikianlah materi memoir kali ini. Terima kasih. Bersama komunitas menulis buku, mari berkarya dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.